Perwira menengah polisi yang melecehkan istri tahanan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya dicopot. Dari hasil penyelidikan diketahui oknum anggota Reskrim Polres Boyolali melakukan tindakan tidak senonoh. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi akhirnya mencopot 5 oknum anggota Reskrim Polres Boyolali setelah diduga melakukan tindak senonoh kepada istri seorang tahanan di Polres Boyolali, Jawa Tengah. Selain pencopotan, Kapolda Jawa Tengah juga memerintahkan untuk memeriksa pelaku dan diberikan sanksi hukuman. Permintaan maaf Kapolda Jawa Tengah juga disampaikan atas tindakan tidak terpuji bawahannya kepada korban. Hari ini juga saya perintahkan untuk dicopot untuk dilakukan pemeriksaan terkait dengan etika profesi yang tidak memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Harapan saya, Polda Jawa Tengah akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pencopotan 5 oknum anggota Reskrim Polres Boyolali terjadi setelah seorang wanita yang merupakan istri seorang tahanan dilecehkan oleh oknum polisi dari Polres Boyolali. Kala itu korban dibawa oleh oknum anggota Polres Boyolali dengan alasan untuk menjalani pemeriksaan. Bukannya diperiksa di Mapolres, korban dibawa ke sebuah hotel di kawasan Bendungan, Kabupaten Semarang. Merasa dijebak oleh oknum anggota, korban kemudian melapor ke Propam Polda Jawa Tengah. Mengapa kasus yang melibatkan anggota kepolisian ini terus terjadi? Kita langsung berbincang dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Pak Beni, dalam catatan kami melakukan pelecehan terhadap keluarga tahanan seperti ini sering sekali terjadi. Apa yang mendorong kejadian ini? Ya, ini tentunya pertama kaitannya dengan masalah relasi kuasa ya, di mana aparat punya kewenangan, kemudian di sisi lain korban dalam hal ini ada di pihak yang lemah dan pihak yang membutuhkan bantuan dari aparat tersebut. Kemudian kedua, ini berkaitan dengan masalah integritas dari aparatnya sendiri. Karena apa yang dilakukan tentunya tidak pantas, tidak layak dilakukan oleh seorang aparat penegak hukum. Dia tahu bahwa itu melanggar hukum. Oleh sebab itu saya mendukung langkah tegas dari Kapolda Jawa Tengah yang langsung mencopot yang bersangkutan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga pengungkapan pelaku pelecehan yang mengaku sebagai anggota dari Polda juga sementara dalam proses. Mudah-mudahan segera terungkap dan pelakunya ditindak secara hukum, apakah masuk ranah kode etik atau mungkin pidana. Baik, Pak Beni, ini yang terlibat adalah seorang perwira menengah yang mendapatkan pendidikan lebih tinggi, yang seharusnya bisa bertindak lebih bijak menghadapi kasus-kasus seperti ini. Iya, ini tentunya kan yang bersangkutan tahu betul bahwa orang yang datang ke Polres untuk melapor adalah orang yang sedang memiliki beban masalah sensitif, terlebih berkaitan dengan kasus pelecehan seksual. Nah, ketika yang bersangkutan tidak peka, tidak empati, kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya, maka reaksi dari korban akan meledak. Nah, saat ini masyarakat ketika mengekspresikan ketidakpuasan, kemudian protes, bisa melalui media sosial sehingga viral, atau mereka langsung mengungkapkan di depan media sehingga nanti akan ditulis oleh media dan akan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, inilah menjadi catatan tersendiri. Tidak layak seorang perwira dengan pendidikan yang lebih tinggi melakukan hal seperti itu. Oke. Jadi pantas terjadi terulang lagi di beberapa tempat. Apakah ini artinya sebetulnya kasus seperti ini banyak terjadi, tapi yang kebetulan terbongkar ini baru beberapa saja? Betul. Jadi saya ketika masih aktif dulu, kasus-kasus seperti ini juga terjadi. Hanya ketika era saya medsos belum seperti ini. Artinya pengawasan publik melalui media sosial belum semasif sekarang ini.
Dulu masih orang ada rasa takut atau masih sebatas curhat kepada temannya, tapi tidak ke media sosial. Kalau sekarang akan mudah viral ketika ada perilaku polisi yang menyimpang. Oleh sebab itu, ini harusnya menjadi catatan tersendiri agar anggota lebih berhati-hati ketika berucap, bertindak, menghadapi masyarakat atau di tengah masyarakat atau ketika melayani masyarakat. Oke. Dengan tingginya kontrol sosial dari masyarakat, lalu apa yang harus dilakukan oleh institusi kepolisian? Apakah menghukum lebih tegas supaya kasus-kasus ini tidak terjadi lagi? Ya, yang pertama tentunya masyarakat sekarang mengharapkan respon cepat dari aparat, kemudian transparansi ketika menangani masalah. Di samping itu, masyarakat sekarang juga menuntut lebih dibanding sebelumnya. Oleh sebab itu, dari pihak Polri sendiri harus mengimbangi. Sebagai contoh, inovasi pelayanan secara online, pengaduan secara online sudah dibuka. Kemudian juga menurut saya yang penting adalah pengawasan atasan langsung menjadi penting. Ketika atasan langsung berperan penuh mengawasi bawahannya, maka gerak-gerik perilaku anggota yang menyimpang sedini mungkin bisa dideteksi dan dilakukan langkah-langkah pencegahan ataupun penindakan secara internal. Oke. Nah, ini saya melihat. Baik Pak Beni, mudah-mudahan ini adalah menuju kepolisian yang lebih baik. Terima kasih sudah bergabung di Ainus Prime. Selamat malam Pak.